Diketawain. Selamat malam teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang jadi followers gue, ada pembaca buku gue juga. Kalau yang belum tahu, nama gue Raditya Dika, gue penulis. Santai. Yang udah pernah baca buku gue, yang jadi follower gue dan baru pertama kali ngeliat gue hari ini, gue tahu apa yang kalian pikirkan. Ternyata Raditya Dika itu lebih pendek, lebih mirip homo daripada gue bayangin. Gue tahu. Cowok-cowok homo di belakang, dia homo ya. Tapi gue tidak homo. Gue punya banyak temen gay dan tidak ada pernah masalah sama mereka. Gue seneng banget datang ke Bandung. Kenapa? Karena ceweknya cantik-cantik di Bandung. Dan seperti gue lihat hari ini, ceweknya cantik-cantik banget. Cowoknya gak kalah cantik. Gue juga lihat dari tadi ya. Homo-homo di belakang gak kasih banget temen. Hari ini gue mau ngomongin apa? Oh ya, gue juga senang karena banyak cewek-cewek di sini. Gue bersama pacar gue hari ini, gue ditemenin. Gue sangat mencintai dia. Namanya Bambang. Enggak ya, sama cewek gue. Dan gue senang banget sama cewek gue. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti cewek-cewek lain. Cewek-cewek lain itu pada pacaran mereka akan memperbudak kita. Ada semacam sistem yang salah dalam perpacaran Indonesia di mana laki-laki itu diperbudak sama yang cewek. Cewek-cewek itu ya, gue gak tahu kenapa, mungkin mereka dicuci otak gara-gara lagu yang mereka dengarkan pas masih kecil, tau gak lagunya? Wanita dijajah pria sejak dulu wanita dijajah pria. Wanita dijajah pria sejak dulu. Lagunya gitu terus sampai kiamat, gue gak tau pokoknya gitu. Lagu gitu terus. Sehingga cewek-cewek ini kalau berkumpul, tau gak apa? Kalau lebih dari satu orang dari cewek-cewek berkumpul, ngomongannya sama. Gila ya, cowok itu gak pernah ngerti kita. Terus cewek-cewek, ya bener. Ya aku juga. Gila ya, cowok itu gak pernah ngerti kita. Cowok itu cuma ada dua tipe. Apa? Kalau gak bajingan, dia homo. Homo-homo di belakang, gue gak bajingan. Apa rasanya dikotakan dalam dua kategori yang bukan gue sendiri? Kalau nggak bajingan homo. Jadinya parah ketika gue nemenin ada cewek gitu misalnya dalam satu hubungan yang rusak gitu ya, nemenin cewek belanja misalnya di Parisman Java. Nemenin cewek belanja itu neraka jahanam. Kenapa? Karena cewek akan datang ke sebuah mall, dia ngeliat barang yang pertama kali lihat, dia bilang lucu. Dan mereka berkeliling mall selama 3 jam dan akhirnya membeli barang yang pertama kali dia lihat. Dan ketika dia udah beli barangnya, sepatu 70.000, dia mau pulang nemuin sepatu yang sama, yang beda harganya 5.000 perak, dia stres. Beli sepatu 75.000, ya lucu. Pulang ada sepatu yang sama, 70.000, beda 5.000. Ya Allah. Kenapa? Begitu pulang apa? Yang jadi korban siapa? Ketika cewek udah beli barang gak suka, ada yang lebih murah, dia bete sepanjang jalan. Yang jadi korban siapa? Cowoknya jadi korban. Di mobil lagi nyetir, diam, ceweknya diam, cemberut. Kalau cewek cemberut diam gitu. Cowoknya menyetir, gak tahu apa-apa. Sayang, kamu kenapa sayang? Cowok cewek kalau lagi bete gak pernah mau ngaku. Gak apa-apa. Ya? Cewek kalau lagi bete gak pernah ngaku. Gak apa-apa. Kamu lagi bete ya? Pikir aja sendiri. Ya udah, aku lagi mikir sayang. Aku lagi mikir kalau kamu kayak gini, kayaknya kamu lagi bete ya. Bete gara-gara apa? Gara-gara sepatu tadi? Iya. Ya ampun sayang, itu sepatu bedanya cuma 5.000 perak. Kamu bete dari mall sampai jalan mau pulang ke rumah. Kamu kenapa harus bete sama aku juga? Kamu gak pernah ngerti aku. Tapi sayang, aku bukannya gak pernah ngerti kamu. Kamu gak pernah ngerti aku. Tapi sayang, emang benar kata temanku. Apa? Kamu bajingan. Aku bukan bajingan. Berarti kamu homo. Dan berantem sama cewek di mobil tuh gak enak banget. Berantem sama cewek di mobil, mereka punya permainan otak yang merusak otak kita. Yang nama permainannya adalah turunin gue aja.
Cowoknya lagi nyetir, cowoknya marah-marah. Kamu gak pernah ngerti aku, gak pernah ngerti aku. Kalau ada cewek lagi marah-marah, saran gue cuma satu buat cowok-cowok, pura-pura mati, man. Kamu gak pernah ngerti aku. Iya, man. Gak ada cara lain. Kamu gak pernah ngerti. Bukan aku, jangan jawab aku. Mati. Pura-pura mati ya. Itu paling aman. Berantem sama cewek di mobil, permainan otak yang namanya turunin gue aja lagi nyetir. Kamu gak pernah ngerti aku. Ya ampun sayang, jadi gimana sayang? Kamu tahu apa? Apa? Turunin aku sekarang. Cowok selalu bego. Turunin. Iya, turunin aku sekarang. Yaudah sayang, yaudah aku turutin kamu. Aku turunin kamu di depan ya, ini kan udah malam. Turunin aku sekarang, yaudah aku turunin kamu di depan. Kok kamu tega turunin aku? Kamu tega sama aku? Kamu jahat. Kamu tahu apa? Turunin aku sekarang. Kalau udah gitu cowoknya nyetir, ya Tuhan ambil aku. Mati. Setiap malam minggu kita harus pergi sama cewek-cewek kita kalau jadi cowok. Kalau kita nggak bisa pergi, mereka memaksa kita untuk membuat pilihan antara apa yang mau kita lakukan dengan diri dia. Ditelepon, sayang maaf ya malam minggu ini aku nggak bisa pergi sama kamu. Kamu mau ngapain? Aku mau nonton bola. Jadi kamu lebih milih nonton bola daripada aku. Ya udah sayang, aku juga mesti ngerjain tugas. Jadi kamu lebih milih ngerjain tugas daripada aku. Ya udah sayang, aku ke rumah kamu sekarang. Jadi kamu lebih milih rumah aku daripada aku. Udah gila ya kamu? Mati. Dan udah disiksa sedemikian rupa. Nemenin cewek ke mall juga lebih parah kalau ada diskon. Besarnya sebuah diskon itu berbanding lurus dengan tingkat keganasan cewek di mall tersebut. Lagi ada toko di mall diskon 20%, ceweknya beringas. Mana baju ini? Gue mau baju. 50% baju, mana baju? 70% itu baju gue. Itu baju gue. Nanti ini. Gue pernah datang ke mall yang diskon 90%, ada mayat-mayat ibu-ibu datang. Penuh luka tusuk. Santai. Dan pacaran sama cewek tuh jadi lebih susah lagi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mutusin cewek. Cewek bisa mutusin kita. Cewek kalau mutusin kita tinggal nelpon doang. Terus, halo, ya ini kamu sayang. Ini aku lah bego. Kenapa sayang? Kamu tahu apa? Kamu bikin aku marah terus. Jadi gimana sayang? Kita putus. Tapi sayang, kita putus tapi putus. Tut. Kalau cowok mutusin cewek, birokrasinya berbelit-belit. Cowok mutusin cewek, cowoknya nelpon, terus, halo, iya sayang, ini aku. Aku tahu lah bego. Jadi gini, kayaknya kita udah nggak cocok. Maksud kamu apa? Kayak kita udah nggak cocok. Maksud kamu? Kita putus. Ya kita putus. Tunggu dulu. Kamu kenapa mutusin aku? Habis kamu marah-marah terus. Aku marah-marah gara-gara siapa? Gara-gara aku. Jadi siapa yang salah? Aku yang salah. Putus nggak jadi. Gue bingung, gue nggak pernah bisa dapet cewek yang baik. Gue waktu itu nggak pernah bisa diterima sama cewek yang baik. Kecuali cewek gue sekarang. Karena dia ada di sini. Kalau nggak ada yang direkam, gue ngomongnya sama. Dan yang paling parah tuh apa? Gue pertama kali naksir cewek tuh pas 4 SD. Pas masih kecil, gue terlalu cepat akil balik. Pas 4 SD, bulu ketek udah kemana-mana. Sayang itu apa? Lepek. Sayang tolong mama. Pertama kali gue nembak cewek kelas 4 SD, ceweknya cantik banget. Gue itu belum akil balik, suara gue masih cempreng. Sekarang suara gue cempreng, dulu lebih cempreng lagi. Sehingga kadang-kadang kalau mesen pizza, mas-mas pizza selalu bilang, iya, akan segera kami antar Mbak Dika. Dan gue protes, saya bukan Mbak. Maaf ibu, dia bilang. Suara gue masih cempreng banget, gue naksir sama cewek ini namanya Ajeng.
Pertama kali gue liat Ajeng tuh kayak di film-film tuh. Kayak pas ngeliat dia masuk kelas gitu, rambutnya kemana-mana. Gue juga deketin, gaya-gaya trio macan gue begini gitu. Kabarnya trio macannya saking kencengnya kepala yang muter-muter, mereka pergi sampai ke bulan tuh. Gue naksir Ajeng waktu itu. Gue cemen banget, suara gue cepreng, gue deketin dia dari jauh pas lagi istirahat makan siang, lagi masukin buku ke tasnya. Gue datang, gue tepuk pundaknya. Ajeng. Dia neng, ini monster apa? Gue liatin, Ajeng, kamu mau nggak jadian sama aku? Dia diem, dia ngeliatin, dia senyum. Mau nggak? Mata kita bertemu. Nempel, lepasin. Pertama bertemu. Terus gue bilang sama dia, kamu mau nggak jadian? Gue jadi cewek gue. Kamu nggak jadian sama aku? Dia ngeliatin gue, dia bilang, najis lu. Dia bilang gitu. Pertama kali gue nembak cewek gue dinajisin. Gue langsung pulang ke rumah ngambil tangan, aku kotor mama. Aku kotor. Nyokap gue sekarang percaya gue punya cewek, berarti gue laku. Adik-adik gue juga percaya sekarang. Adik-adik gue tuh makhluk yang aneh-aneh. Gue punya 4 orang adik, gue sayang sama mereka, tapi sayang mereka freak. Jadi mereka aneh-aneh semua. Gue pernah waktu itu ada pembantu gue kesurupan di rumah, dan akhirnya pembantu itu disantet sama orang. Gara-gara disantet pembantu itu, tiap pagi dia muntah paku sama beling. Pertama kali kita tahu kejadiannya, dia pembantu gue lagi nyiapin makanan buat adik gue. Adik gue lagi ngelingkarin dia, masih kecil-kecil. Pembantu gue motong-motongin roti, nunggu adik gue nunggu dikasih makan, dilempar, adik gue lari makan. Jadi adik gue nungguin. Paling belakang ada gue.